Latar belakang kegiatan aksi nyata yaitu murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman yang cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama menciptakan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab dengan karakter yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang menjadi langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama menghadap kepala sekolah untuk meminta izin, meminta kesediaan rekan guru untuk mengikuti diseminasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Keempat, memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid agar tindakan yang disusun dapat dilakukan dengan lancar. Kedua, sarana dan prasarana untuk melakukan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Selamat pagi, menjelang siang, dan siang kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, di mana hari ini pemateri adalah Ibu Sri Afriani Sinaga akan menyampaikan materi berupa implementasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan, selanjutnya bisa berdampak kepada anak didik kita mengenai implementasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja ke ini acara utama, yaitu materi Ibu Sri Afriani Sinaga yang sudah siap untuk memberikan materi kepada kita semua. Kepada Bapak ini dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pak Solihin, telah membuka kegiatan kita pagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang bersedia hadir di tempat ini saat ini untuk kita bersama-sama belajar mengenai implementasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Kuala Lumpur. Bapak Ibu, ini ada harapan kita adalah setidaknya kita bisa mengimplementasikan apa yang kita terima hari ini di dalam kegiatan atau proses belajar mengajar kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai materi saya hari ini, yaitu kita akan mulai dengan implementasi budaya positif. Itu judulnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan belajar dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sanggupan, ancaman maupun hukuman. Adalah
bukan bagian yang baik di kelas ini begitu. Sering sekali itu tidak kita sadari. Kemudian merampas hak menghargai diri. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita tekankan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsep disiplin dengan memberikan konsekuensi. Konsep disiplin dengan konsekuensinya akan memberikan penguatan jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi motivasinya dari konsekuensi ini terbangun motivasi intrinsik dari anak. Kemudian restitusi. Restitusi yang pertama, murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol akan segala sesuatu yang dia lakukan. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi. Contoh kasus, murid sering tidak mengerjakan tugas. Ketika guru memberikan hukuman, guru menghukum murid hormat merdeka selama 15 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat jam istirahat. Artinya memberikan kesempatan pada murid untuk mencari solusi. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu dirinya atau membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, ini 5 contoh posisi kontrol, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru pembuat masalah ya. Merasa guru menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian, posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Kita bahas satu-satu atau kita lanjutkan dengan pertanyaan? Lalu kita akan diskusikan bersama.
menyebutkan kepada murid saya ketika mereka tidak mengerjakan tugas, saya menyebutkan begini, anak ibu, ketika kamu mengerjakan tugas itu untuk apa? Untuk saya, Bu. Artinya kamu menghargai diri kamu sendiri. Dan ketika kamu tidak mengerjakan tugas, kamu menyebabkan apa? Menyebabkan tugasnya menumpuk gitu. Dan dia tidak menghargai waktunya. Artinya kembali lagi kepada penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian menghormati orang lain. Ketika dia mengerjakan tugas, artinya dia menghormati guru yang memberi tugas. Itu salah satu contoh kebajikan universal. Yang lain adalah seperti empati. Nilai empati ini perlu kita kembangkan, ya, perlu kita berikan kesadaran lebih lagi kepada peserta didik kita. Misalnya, ada temannya yang jatuh, misalnya, bukan menertawakan, tetapi memberikan bantuan. Kalau nilai kebajikan simpati itu dia hanya sekedar memandang, lalu memberikan support dengan kata-kata. Tetapi kalau empati, dia melakukan sebuah tindakan. Kemudian contoh kebajikan universal lainnya yang perlu kita kembangkan di sekolah kita, yaitu toleransi. Bagaimana kita sebagai pendidik dan siswa kita juga bisa saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah contoh-contoh kebajikan universal yang perlu kita kembangkan di dalam lingkungan sekolah kita untuk bisa membuat sekolah kita menjadi budaya positif. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, ya, ada peduli, rajin, integritas, begitu ya, kebersihan, kesantunan, keadilan, itu juga nilai-nilai kebajikan universal. Belas kasih, semangat, berprinsip, dan juga dermawan, dan memiliki keteraturan. Itu contoh nilai kebajikan universal. Terima kasih Bapak Ibu, itu jawaban saya untuk contoh-contoh nilai kebajikan universal yang kita perlu kembangkan. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu, saya persilakan dengan segala hormat dan kerendahan hati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Purwono. Saya mengampu mata pelajaran Indonesia. Terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi ini, itu tadi sudah sama melihat video dari contoh dari saya. Posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ibu Febri boleh ke depan, silakan. Ya. Posisi kontrol, penghukum dan pembuat merasa bersalah ini sudah seperti mendarah dagingnya untuk kita sebagai pendidik. Karena selama ini kita merasa ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu akan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Murid akan menjadi disiplin begitu. Karena apa? Karena mereka takut dihukum. Karena apa? Karena mereka tidak mau disalahkan. Kalau kita tadi melihat saat posisi kontrol pembuat merasa bersalah, murid itu sampai meminta maaf berkali-kali. Maaf Bu, maaf sekali gitu ya. Maaf sekali Bu, gitu ya. Jadi murid itu menjadi identitasnya gagal di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dan posisi teman, seperti yang juga telah kita lihat bersama, posisi teman ini kurang efektif karena menyebabkan murid hanya bisa patuh terhadap satu orang. Kalau merasa ada teman, kalau posisi kontrol kita sebagai teman, jadi murid itu tidak datang terlambat.
anaknya udah ganti. Jadi beda rasanya ingin mengajar, ya kan gitu. Iya Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain, demikian materi dari saya. Saya meminta kesediaan Ibu Tapea ya, saya langsung aja, dan Ibu Sri nanti akan sekaligus menutup kegiatan ini untuk memberikan refleksi dari kegiatan kita pagi hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita untuk mengungkapkan umpan balik dengan yang sudah kita dengar ceramah dari Ibu Sri Afriyani tadi. Setelah sebagai pemantau penghukuman, setelah kita dengarkan penjelasan dari tadi, memang selama ini sepertinya kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah terhadap kita di depan kelas. Sepertinya kita lebih sering melakukan sebagai penghukum. Jadi rupanya setelah mendengarkan penjelasan dari 5 posisi kontrol restitusi yang dari tadi, sebaiknya kita tidak hanya bertindak sebagai penghukum saja, yang lebih baiknya sebagai pemantau atau manajer. Jadi setelah mendengarkan ini tadi, sehingga kita jadi punya prinsip, rupanya masih ada metode yang lebih bagus. Berarti saya itu di dalam kelas terhadap anak murid seharusnya begini kita sudah mengambil prinsip yang lain dengan yang kita lakukan selama ini. Kira-kira demikian yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tapea untuk refleksinya dalam kegiatan ini. Ya, sebaiknya refleksi Bu Sigoya tadi, intinya sebaiknya kita berusaha menjadi posisi pemantau dan manajer ya Bu. Tapi ya kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Terima kasih Ibu. Kami serahkan kepada Ibu Sri. Sekaligus Ibu Sri akan menutup pertemuan kita pagi hari. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit refleksi maupun umpan balik berupa kesan dan pesan saya terhadap presentasi yang setelah kita laksanakan pada hari ini oleh Ibu Sri Afriyani Sinaga. Saya melihat sama seperti Ibu Tapea, posisi saya sebagai pendidik sering sebagai penghukum, bahkan juga membuat masalah. Tapi dengan pemaparan dari Ibu Sri tadi, mudah-mudahan dengan kerjasama dengan sesama guru bisa kita menjadi seorang pemantau maupun manajer, sehingga terciptalah budaya positif di sekolah kita yang menjadikan anak-anak kita bisa memperoleh kedisiplinan yang berasal dari diri dia sendiri, yaitu dari dalam diri, yaitu intrinsik, bukan dari semata-mata dari luar. Nah, dengan demikian itulah sebagai kesan dan pesan saya. Marilah kita bersama-sama untuk lebih menanamkan budaya positif lagi ke depannya, sehingga di sekolah kita terciptalah kedisiplinan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, dengan demikian selesailah acara kita pada hari ini, presentasi dan diskusi tentang implementasi budaya positif oleh Ibu Sri